Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis regresi dan korelasi menggunakan SPSS. Kelompok 3 yang terdiri dari saya, Muhammad Nur Wijayanto dengan NIM 2019 33273, kemudian Ida Aminatun dengan NIM 2019 33040, dan Yahratul Farida dengan NIM 2019 33063. Pengertian dari SPSS sendiri atau Statistical Package for the Social Science adalah sebuah program pada komputer yang digunakan untuk analisis statistika. SPSS pertama dirilis pada tahun 1968 dan diciptakan oleh Norman May, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Politik di Stanford. Kemudian sekarang SPSS berkembang sudah berbasis Windows sehingga dikenal dengan SPSS for Windows. Pertama kali muncul versi for Windows versi 6 hingga kini SPSS yang paling terbaru adalah SPSS 26. Kemudian analisis regresi. Menurut Hasan 2013 menyatakan bahwa regresi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau tidaknya korelasi antar variabel. Kemudian pendapat lain datang dari Purnomo 2019, analisis regresi adalah model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar dua variabel atau lebih, sehingga dapat ditarik tujuannya untuk memprediksi nilai variabel dependen atau variabel tak bebas jika variabel independen atau variabel bebas sudah ditentukan. Regresi linear sederhana mempunyai pengertian yaitu untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat, sehingga persamaan regresinya mendapatkan rumus yaitu Z sama dengan alfa plus B kali X. Y sendiri adalah subjek dalam variabel dependen atau variabel tak bebas yang diprediksikan. Kemudian A adalah intercept atau titik potong kurva linear terhadap sumbu X, sumbu Y, atau nilai Y jika X sama dengan 0 disebut juga konstanta. Kemudian B-nya adalah koefisien regresi dan X adalah subjek pada variabel independen. Contoh regresi linear sederhana menggunakan SPSS yaitu dengan judul ini diketahui data nilai keterampilan proses atau keterampilan proses itu adalah X dan prestasi belajar siswa adalah Y-nya. Gambarnya seperti berikut. Dari data tersebut coba kita cari persamaan regresinya. Apakah ada hubungan atau tidak antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian nilai koefisien determinasinya. Apakah ada pengaruh atau tidak adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk langkah-langkah penggunaan SPSS akan dijelaskan oleh Saudara Yahratul Farida. Nah, langkah-langkah dalam pengerjaan soal tersebut yang pertama adalah buka lembar kerja baru pada program SPSS. Yang kedua, klik variabel view pada SPSS Data Editor. Yang ketiga, pada kolom name ketik X, ini ada X pada baris pertama dan Y pada baris kedua. Pada kolom desimal, kita ketik 0 saja untuk baris pertama dan baris kedua juga 0. Ini berguna untuk tampilan angka pada tabel berupa nilai bilangan bulat. Selanjutnya, pada label ketik nilai keterampilan.
pada baris pertama, dan pada baris kedua kita ketik hasil belajar. Langkah selanjutnya yaitu klik data view pada sheet sebelahnya di SPSS Data Editor. Datanya seperti data di atas sesuai dengan variabelnya. Ini kita ada data X, kita masukkan sesuai tabel yang sudah tertera dalam soal, dan Y juga. Jika sudah, selanjutnya kita pilih menu SPSS, pilih menu analis, regression, dan linear. Nih, tampilan menu analisnya terdapat di samping menu transform. Nah, ini ada regresi, terus kita pilih linear. Nah, muncul tampilan kotak dialog seperti berikut ini. Pertama, masukkan variabel nilai hasil belajar ke kolom dependent. Ini hasil belajar. Dan masukkan variabel nilai keterampilan ke dalam kolom independen. Pada menu metode, pilih metode enter, dan klik statistik. Klik pilihan estimate dan model fit, kemudian klik continue. Langkah selanjutnya yaitu kita klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output sebagai berikut. Yang pertama yang muncul adalah output variabel center atau remove. Tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan dan dibuang, dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai keterampilan. Ini bisa dilihat. Dan sebagai prediktor, metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya, yang keluar adalah model summary. Tabel tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau simbolnya R, yaitu sebesar 0,842. Dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengkuadratan dari R. Nih. Di output tersebut diperoleh koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,709, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau nilai keterampilan proses terhadap variabel terikat atau hasil belajar adalah sebesar 70,9%, sedangkan sisanya yaitu 29,9% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Selanjutnya adalah output tabel ANOVA. Nah, pada bagian ini untuk menjelaskan apakah pengaruh yang nyata atau signifikan variabel nilai keterampilan atau variabel X terhadap hasil belajar atau variabel Y. Dari output tersebut terlihat bahwa hitung sebesar 43,944 dengan tingkat signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi hasil belajar. Selanjutnya adalah output koefisien. Nah, output bagian keempat adalah koefisien. Pada tabel koefisien, pada kolom B adalah konstan A sebesar minus 32,392. Sedangkan nilai keterampilan B adalah 1,398. Sehingga persamaan regresi dapat kita tulis Y harusnya Y topi sama dengan A plus X. Hanya kita masukkan sebesar minus 32,392 ditambah Y-nya 1,398X. Nah, kesimpulan hasil uji regresi tersebut adalah selain menggambarkan persamaan regresi output ini juga menampilkan uji signifikan dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh nyata yang signifikan dari variabel keterampilan terhadap nilai hasil belajar. Hipotesisnya, HO, tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel terhadap variabel Y.
HA-nya atau H1-nya ada pengaruh yang nyata atau signifikan dari variabel X terhadap variabel Y. Dari output di atas diketahui nilai hitungnya adalah 6,629 dengan probabilitas 0,00 kurang dari 0,5, maka HO-nya ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh yang nyata atau signifikan dari variabel X terhadap variabel Y, sehingga nilai keterampilan X dapat digunakan untuk memprediksi besarnya nilai hasil belajar atau variabel Y. Untuk selanjutnya, uji korelasi dilanjutkan oleh saudari Ida Aminatun. Selanjutnya adalah uji korelasi. Nah, pengertian dari uji korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau variabel Y. Kemudian, Selanjutnya ada 5 jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi positif, kemudian negatif, lemah, berkolerasi, korelasi sempurna. Selanjutnya, contoh kasus yang memiliki kolerasi. Yang pertama hubungan antara kenaikan harga BBM, yaitu variabel X dengan harga kebutuhan pokok, variabel Y. Kemudian contoh kedua adalah hubungan tingkat pendidikan, yaitu variabel X dengan tingkat pendidikan, variabel Y. Kemudian selanjutnya adalah cara mengetahui ada tidaknya korelasi. Nah, teknik untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama membuat diagram pencar, dan yang kedua adalah menghitung koefisien korelasi. Nah, yang pertama ada diagram pencar. Diagram pencar adalah sebaran nilai-nilai dari variabel-variabel pada sumbu X dan Y. Tujuan dibuatnya diagram pencar adalah untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada sumbu X dan Y ada pola yang terbentuk dari sebaran tersebut. Yang kedua adalah dengan menggunakan selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk dari diagram pencar. Bisa dilihat dari A sampai F. Ada hubungan garis positif, garis negatif, garis lengkung negatif, tidak ada hubungan, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah dengan koefisien atau uji korelasi dengan menggunakan SPSS. Nah, cara menggunakan SPSS, contoh kasusnya adalah pengaruh harga beras terhadap penjualan beras di Indonesia. Nah, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Selain itu juga untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antar variabel tersebut. Langkah dalam pengujian korelasi adalah yang pertama, kita harus mempunyai aplikasi SPSS dulu. Nah, kemudian setelah dibuka pada menu, pilih Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate. Maka akan ditampilkan kotak-kotak dialog bivariate correlation, seperti pada gambar di samping yang ada di bawah, bivariate correlation. Nah, semua variabel numerik pada file data akan ditampilkan pada kotak daftar variabel. Kemudian, langkah yang kedua adalah pindahkan semua variabel yang akan diuji sekaligus ke kotak variabel. Nah, kemudian yang ketiga, klik OK, maka akan muncul tampilan pada output korelasi. Kemudian yang keempat, lalu mulai pengujiannya. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya adalah proses analisis. Hipotesis, tidak ada hubungan antar variabel atau tidak ada hubungan antar harga beras dengan penjualan beras. Kemudian H1-nya ada hubungan antar variabel, yaitu ada hubungan antara harga beras dengan penjualan beras. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas dengan syarat jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Apabila probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Selanjutnya, nah, lihat pada output bahwa probabilitas antara harga beras dengan penjualan beras itu sama dengan 0,321. Di mana 0,321 itu lebih besar daripada 0,05. Maka HO diterima, yang artinya tidak ada hubungan antar variabel atau dengan kesimpulan tidak ada hubungan antara harga beras dengan penjualan beras di Indonesia. Nah, berdasarkan angka korelasi dengan syarat arah korelasi positif dan angka korelasi lebih besar daripada 0,5, maka memiliki hubungan kuat. Jika arah korelasi negatif dan angka korelasi kurang dari 0,5, maka memiliki hubungan lemah. Dari output terlihat angka memiliki hubungan yang lemah. Nah, dari output terlihat angka korelasi antara harga beras dengan penjualan beras adalah 0,275, di mana 0,275 itu lebih besar daripada 0,5, yang artinya antara harga beras dengan penjualan beras memiliki hubungan yang kuat. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.